Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada warung bakso sederhana yang tiap malam selalu ramai. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana bisa bakso itu selalu laris, padahal di sekitarnya banyak pedagang lain yang sepi pembeli. Namanya Bakso Paraga. Dari luar, warungnya biasa saja, bangku kayu, panci besar berisi kuah mengepul, dan aroma gurih yang menggoda. Namun, ada satu keanehan yang jarang disadari pembeli. Warung itu hanya buka setelah maghrib hingga lewat tengah malam, dan semakin malam justru semakin ramai. Paraga dulunya bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang penjual keliling yang hidup susah. Usahanya sering rugi, istrinya sakit-sakitan, anaknya butuh biaya sekolah. Dalam keputusasaan, ia mendengar bisikan dari seorang kawan lama yang berkata, "Kalau kau benar-benar ingin kaya dan daganganmu laris, datanglah ke makam keramat di bukit seberang desa. Di sana, ada jalan pintas." Awalnya Paraga ragu, tapi suatu malam, ketika istrinya hampir sekarat karena tak ada biaya berobat, ia nekat pergi ke bukit itu. Di depan sebuah makam tua, ia menyalakan kemenyan dan membaca mantra yang diajarkan kawannya. Angin malam tiba-tiba berputar, dan dari balik pepohonan muncul sosok hitam tinggi besar, matanya merah menyala. "Apa yang kau inginkan?" Suara itu bergaung. Dengan tubuh gemetar, Paraga menjawab, "Saya ingin dagangan saya laris. Saya ingin kaya." Sosok itu menyeringai, "Bisa, tapi ada syaratnya. Setiap bulan, kau harus memberikan tumbal. Tidak usah susah payah. Cukup campurkan daging manusia dalam bakso daganganmu. Aku yang akan mendatangkan bahannya kepadamu." Paraga ketakutan, tapi pikirannya sudah gelap. Demi keluarganya, ia mengangguk. Sejak malam itu, warungnya berubah drastis. Pembeli berdatangan tanpa henti. Rasanya bakso Paraga jauh lebih enak daripada bakso manapun di kota itu. Orang-orang bilang kuahnya gurih sekali, dagingnya empuk, dan selalu bikin ketagihan. Namun ada rumor yang beredar diam-diam. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada orang yang hilang di sekitar kota. Entah tukang ojek, entah pejalan kaki, atau kadang pengamen jalanan. Mereka lenyap begitu saja tanpa jejak. Anehnya, keesokan harinya bakso Paraga selalu lebih ramai dari biasanya. Seorang mahasiswa bernama Arif mulai mencurigai warung itu. Ia pernah melihat sesuatu yang aneh. Saat tengah malam, Paraga menutup warung, lalu menyeret sesuatu dari belakang dapur, seperti karung besar yang berlumuran darah. Arif makin penasaran. Ia sengaja mengintip dari jauh pada malam Jumat. Dan benar saja, ia melihat sosok hitam tinggi dengan mata merah menyerahkan sesosok tubuh manusia ke Paraga. Tubuh itu kemudian dibawa ke dapur. Lalu suara alat penggiling daging terdengar sayup-sayup di malam itu. Arif berusaha memperingatkan orang-orang, tapi tak ada yang percaya. Malah, beberapa orang yang ia ceritakan tiba-tiba hilang esok harinya. Seolah-olah ada yang mengawasi dan menyingkirkan siapapun yang tahu rahasia itu. Suatu malam, Arif nekat masuk ke warung setelah tutup. Dapur itu penuh bau anyir. Di pojok ruangan, ia melihat meja kayu besar berlumuran darah, dengan potongan tubuh manusia yang belum habis digiling. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri. Dari belakang, suara Paraga terdengar berat. "Kau sudah tahu terlalu banyak, nak. Malam ini, kau jadi bagian dari baksoku." Orang-orang di kota itu tidak pernah menemukan Arif lagi. Namun, warung bakso Paraga semakin ramai. Setiap mangkuk bakso tetap terasa nikmat, kuahnya gurih, dan dagingnya empuk. Tidak ada yang berani membicarakan hilangnya orang-orang. Semua pura-pura tidak tahu, seolah mereka lebih memilih kenyang daripada takut. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara penggiling daging dari dapur warung itu masih terdengar samar-samar, bercampur dengan aroma bakso yang begitu menggoda. Setelah Arif menghilang, orang-orang mulai gelisah. Meskipun mereka pura-pura tidak tahu, sebenarnya rasa takut mulai tumbuh. Apalagi, ada seorang ibu penjual sayur yang bersumpah pernah melihat bayangan Arif duduk di warung bakso itu. Wajahnya pucat, mulutnya penuh kuah, dan matanya kosong menatap meja. Tapi begitu berkedip, bayangan itu lenyap. Malam-malam berikutnya, beberapa pelanggan mengaku merasakan hal aneh. Ada yang melihat tangan pucat keluar sebentar dari panci kuah bakso.
Ada yang menemukan potongan kuku manusia dalam baksonya. Bahkan seorang anak kecil berteriak karena merasa baksonya masih bergerak di mulut. Tapi entah kenapa, mereka tetap kembali lagi dan lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat orang ketagihan. Meski tahu ada yang janggal. Paraga mulai dihantui oleh tumbal-tumbalnya sendiri. Malam hari, saat ia menggiling daging, terdengar jeritan samar-samar dari mesin itu. Sakit, tolong, jangan. Kadang, wajah korban muncul di kuah yang mendidih, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Tapi setiap kali ia ketakutan, sosok hitam tinggi itu muncul, menepuk bahunya dan berbisik. Tenang, selama kau patuh, semuanya akan baik-baik saja. Kabar tentang warung bakso itu akhirnya sampai ke seorang kiai sepuh di desa tetangga. Kiai ini pernah mendengar kalau di makam keramat bukit itu ada makhluk penunggu yang sering menawarkan pesugihan. Ia bersama beberapa santri mendatangi warung itu tepat malam Jumat Kliwon. Begitu sampai, mereka melihat warung masih penuh pembeli meski hampir jam 2 dini hari. Aneh, para pembeli makan dalam diam. Wajah mereka pucat, dan matanya kosong seperti orang kesurupan. Saat kiai itu membaca doa-doa, satu persatu pembeli mendadak muntah darah di meja. Aroma amis memenuhi ruangan, panci besar di dapur bergetar sendiri, dan terdengar tangisan ratusan orang dari dalamnya. Kabar tentang warung bakso itu akhirnya sampai ke seorang kiai sepuh di desa tetangga. Kiai ini pernah mendengar kalau di makam keramat bukit itu ada makhluk penunggu yang sering menawarkan pesugihan. Ia bersama beberapa santri mendatangi warung itu tepat malam Jumat Kliwon. Begitu sampai, mereka melihat warung masih penuh pembeli meski hampir jam 2 dini hari. Aneh, para pembeli makan dalam diam. Wajah mereka pucat, dan matanya kosong seperti orang kesurupan. Saat kiai itu membaca doa-doa, satu persatu pembeli mendadak muntah darah di meja. Aroma amis memenuhi ruangan, panci besar di dapur bergetar sendiri, dan terdengar tangisan ratusan orang dari dalamnya. Kabar tentang warung bakso itu akhirnya sampai ke seorang kiai sepuh di desa tetangga. Kiai ini pernah mendengar kalau di makam keramat bukit itu ada makhluk penunggu yang sering menawarkan pesugihan. Ia bersama beberapa santri mendatangi warung itu tepat malam Jumat Kliwon. Begitu sampai, mereka melihat warung masih penuh pembeli meski hampir jam 2 dini hari. Aneh, para pembeli makan dalam diam. Wajah mereka pucat, dan matanya kosong seperti orang kesurupan. Saat kiai itu membaca doa-doa, satu persatu pembeli mendadak muntah darah di meja. Aroma amis memenuhi ruangan, panci besar di dapur bergetar sendiri, dan terdengar tangisan ratusan orang dari dalamnya. Paraga panik, mencoba menghentikan kiai itu. Tapi saat ia hendak menghunus pisau, sosok hitam tinggi muncul dari balik asap dapur. Matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur, dan dari mulutnya keluar suara ribuan jeritan. Kau berani mengganggu perjanjianku. Dinding warung bergetar. Lampu pecah satu persatu. Dan kuah bakso dari panci meluber ke lantai. Bukan lagi kuah gurih, melainkan darah pekat bercampur potongan daging manusia. Santri-santri menjerit ketakutan. Ada yang langsung pingsan. Ada yang berlari keluar tapi tersandung sesuatu. Ternyata tangan manusia yang terpotong masih bergerak meraih kakinya. Kiai itu akhirnya berhasil menutup panci dengan ayat-ayat suci. Tapi saat ia berbalik, warung sudah kosong. Tidak ada lagi pembeli. Tidak ada paraga. Bahkan tidak ada bekas darah di lantai. Hanya aroma bakso samar yang masih tercium. Sejak malam itu, warung bakso Paraga tidak pernah buka lagi. Banyak yang bilang ia lenyap ditelan makhluk pesugihan karena melanggar janji. Tapi, kadang, di malam Jumat Kliwon, beberapa warga masih melihat lampu di warung itu menyala. Ada suara penggiling daging yang berputar pelan, dan bau kuah bakso yang menggoda. Seolah-olah warung itu masih melayani pembeli dari dunia lain. Sejak warung itu ditutup secara misterius, warga mulai merasa lega. Mereka mengira kutukan sudah berakhir. Namun, beberapa orang bersumpah masih mencium aroma kuah bakso setiap malam Jumat, meski warung itu sudah kosong. Bayangan pembeli. Suatu malam, seorang tukang ojek yang kebetulan lewat di depan warung melihat lampu Petromax di dalam menyala samar. Dari balik kaca etalase,
Tampak bayangan orang-orang duduk makan, tapi tubuh mereka transparan, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ketika tukang ojek itu menoleh lebih lama, salah satu pembeli berbalik menatapnya. Bola matanya gelap penuh darah, lalu perlahan-lahan tersenyum, memperlihatkan gigi yang berlumuran kuah merah. Keesokan paginya, tukang ojek itu ditemukan tewas di jok motornya. Lidahnya hilang, seperti habis disayat. Kuah yang tak pernah habis. Beberapa remaja iseng pernah masuk ke warung itu untuk uji nyali. Mereka mendapati panci besar di dapur masih penuh kuah, padahal sudah bertahun-tahun warung ditutup. Saat salah satu dari mereka berani mencicipi, kuah itu terasa sangat gurih. Namun dalam hitungan menit, kulit anak itu berubah pucat, matanya terbalik, lalu muntah darah bercampur bola-bola daging kecil, yang ternyata menggeliat seperti jari manusia hidup. Sejak malam itu, remaja itu hilang akal, hanya bisa duduk di sudut rumah sambil terus menggumam. Bakso, enak sekali. Bakso, bakso. Tumbal yang menuntut. Paraga sendiri kabarnya tidak pernah benar-benar hilang. Orang-orang bilang arwahnya masih terikat pada perjanjiannya. Kadang, sosoknya terlihat duduk di bangku warung. Wajahnya pucat penuh luka. Tangannya menggiling daging tanpa henti, meski mesin penggiling sudah berkarat. Di luar warung, sering terdengar suara langkah kaki diseret, diikuti tangisan lirih orang-orang yang pernah jadi tumbalnya. Beberapa saksi bahkan mendengar teriakan Arif dari dalam panci. Tolong, jangan makan, jangan makan. Cerita yang paling mengerikan datang dari seorang pengendara yang nekat berhenti karena mencium aroma kuah bakso di tengah malam. Ia mengaku melihat warung itu terbuka lebar, dengan pembeli ramai antri. Semuanya terlihat normal, orang makan, suara sendok beradu, dan tawa pelan. Namun, saat ia duduk dan memesan, penjual mengangkat kepalanya. Itu bukan manusia, melainkan wajah hitam berlendir dengan mata merah menyala. Tangan yang menyajikan bakso adalah tangan kerangka yang masih basah darah. Pembeli itu kabur sekuat tenaga. Esoknya, motor dan dompetnya ditemukan di depan warung, tapi tubuhnya tidak pernah ketemu. Kini, warung itu dianggap tempat terlarang. Tidak ada yang berani lewat ketika malam Jumat Kliwon. Namun, aroma kuahnya tetap menguar, seolah-olah mengundang siapapun yang lapar untuk singgah. Dan katanya, siapapun yang sekali saja merasakan bakso itu, akan selalu merasa lapar, tak peduli berapa banyak makanan yang ia makan. Rasa bakso biasa tak akan pernah cukup. Sampai akhirnya, ia kembali ke warung itu, duduk bersama para pembeli dari dunia lain.